Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang bergerak di bidang yang mungkin kadang-kadang kita kurang mendengar ya tentang prospek bisnis, usaha yang mereka tekuni, karena mereka bergerak di bidang pembuatan pupuk. Ya, selama ini saya terjun ke dunia saham itu saya mengenal banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pupuk. Tapi kadang-kadang mereka ini kurang tersorot karena biasanya berita-berita itu menyorot yang bidang perbankan, bidang komoditas seperti yang energi, lalu properti juga, dan juga bisnis-bisnis digital ya. Yang untuk bisnis-bisnis di bidang pupuk sih jarang sih ada beritanya sih. Kadang-kadang juga ada, tapi kadang-kadang juga kurang tersorot ya. Karena memang bisnis yang satu ini bisa terkesan ya agak tradisional gitu ya, tapi sebenarnya bisnis pupuk ini bisa juga sangat maju. Ada banyak sekali sektor-sektor yang sudah berubah, seperti dari pabriknya, teknologinya juga sudah cukup maju ya. Dan juga untuk prospek bisnis usaha yang satu ini sangat berpotensi karena dibutuhkan oleh orang banyak ya. Dan kebetulan ada satu teman kita yang merequest salah satu perusahaan ini, namanya adalah Saraswati Anugrah Makmur dengan kode emiten SAMF atau kita panggil aja SAMS. Ya, ini perusahaan yang baru juga IPO. Dengan IPO harganya Rp120, tapi sekarang harganya ada 412. Kenapa? Saya bisa tahu kenapa ya. Karena memang fundamental perusahaan yang satu ini bagus banget. Coba lihat ya, pergerakannya sempat mencapai harga 1.900 dan sekarang udah di harga Rp412, tapi tetap di atas harga IPO. Kenapa bagus banget? Kita akan bahas bersama-sama perusahaan pupuk yang satu ini. Kita mulai dari sejarah mereka terlebih dahulu. Jadi mereka lahirnya itu pas terjadi krisis yang cukup berat waktu itu ya, tahun 98, di mana kita tahu Asia itu terkena krisis yang sangat berat karena keuangan ya. Nah, kita lihat sekilas. Jadi mereka dibentuk tahun 98 pas terjadi badai krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu tahun 97 sampai 2000. Dan juga krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat tidak mengurangi optimisme manajemen kelompok usaha Saraswati untuk mengembangkan usaha di sektor agribisnis ya. Dari tahun 2008 sampai pandemi pada tahun 2020 mereka masih tetap bertahan, dan bahkan saat pandemi pun mereka melakukan IPO. Mantap banget ya teman-teman ya. Dan usaha yang mereka tekuni itu ada beberapa diantaranya ya. Nah, perusahaannya ada yang di divisi pupuk, lalu di divisi testing inspection certification, divisi perkebunan, divisi properti, divisi aneka usaha. Untuk prospek bisnisnya bagaimana dengan sebanyak itu anak perusahaannya? Ya, bisa dibilang ini aman banget sih karena dibutuhkan oleh orang banyak, dan terbukti dari fundamentalnya juga oke banget ya. Seoke apa? Sekarang kita akan lihat. Kita akan lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu. Dimana kita lihat di sini ada Saraswati Utama memegang 74,27%. Ini gede banget ya. Lalu porsi masyarakatnya 15,12%. Ini juga aman. Jadi ini porsi yang cukup bagus bagi saya ya. Kita lihat dulu pengendalinya Saraswati Utama. Berita-beritanya sih wow ya, ada launching apartemen berkonsep metaverse dan juga bisa penuhi target penjualan tahun ini, yakin ya. Nah, dan juga tentang bahan baku, dimana takutnya akan naik ya harga bahan baku karena ada yang konflik antara Rusia dan Ukraina. Tapi katanya sih aman-aman aja sih. Nah, ini menyiasati lonjakan harga bahan baku ya, paling tidak menaikkan harga pupuknya lah ya. Jadi memang harus seperti itu daripada menderita kerugian. Jadi untuk berita-beritanya sih ya biasa-biasa aja ya. Selanjutnya kita lihat labanya seberapa besar. Kita akan download dulu. Untuk yang ETA bisnis dia masih sampai kuartal kedua ya. Jadi kita download sampai kuartal kedua aja. Dan ini dia. Kita download dulu. Untuk mata uang pelaporan di PDF-nya dia memakai rupiah dan pembulatan satuan, jadi nggak perlu kita kali-kali. Langsung saja kita lihat laba rugi untuk entitas induk seberapa besar, yakni sebesar 140 miliar. Yap, dan PER yang didapat cukup bagus ya, 7,5 kali. Meskipun PPV-nya udah 2,3 kali lipat ya, tapi tetap PER-nya ini menarik banget. Ya, itulah kenapa saham ini bisa naik banget deh harga IPO-nya ya. Baik, lalu untuk likuiditasnya bagaimana? Kurang hasilnya 138%, ini juga bagus. Kita coba cek. Asal lancarnya sebesar 2 triliun. Untuk liabilitas jangka pendek 1,4 triliun. Jadi masih lebih gede asal lancarnya. Untuk turnover harian dia cukup sepi sih, 290 juta rupiah. Karena udah naik banget ya dari harga IPO-nya juga. Jadi saya nggak heran sih kalau
transaksinya agak sepi karena ya udah cukup mahal, jadi masih berhati-hati. Tapi kalau mau investasi ke sini bagaimana? Baik, paling saya akan memberikan masukan untuk melakukan diversifikasi dan memakai uang dingin ya. Karena ini udah di harga di atas harga IPO. Meskipun fundamentalnya oke banget sih, tapi diversifikasi aja lah biar lebih aman, biar nggak sampai nanti dia jatuh kita lossnya banyak banget. PR-nya sih masih oke, dan juga mereka sering bagi dividen ya. Sejak mereka IPO, tiap tahun mereka ada bagi dan nggak tanggung-tanggung. Dividen yield-nya itu sebesar 4%-an ya, lumayan. Jadi silakan, boleh diversifikasi kalau mau sektor yang sama tapi perusahaannya berbeda. Di dalam watchlist saya sih yang bergerak di bidang pupuk ada tidak ya, kita coba cek. Sepertinya sih nggak ada sih. Palingan yang ANJT kayaknya ada sih ya, sama TAPJ ini kan mereka bergerak di bidang kelapa sawit, jadi mungkin mereka bisa membuat pupuk organik ya. Jadi silakan dilihat aja watchlist saya. Bahkan ada juga yang bergerak di bidang kimia seperti BMSR. Ini juga bergerak di bidang kimia ya, untuk pembuatan banyak hal. Jadi kita aja pembahasan tentang SAMF atau SAMS kita panggil, yang cukup menarik, yang bisa kita diversifikasikan dan memakai uang dingin. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.